Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 4 ya, pada tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 3, ayo cintai lingkungan pada pembelajaran pertama. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Ya, kita mulai dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, akan kita mulai pembelajaran pada kelas 4, tema 3 dan subtema 3 pada pembelajaran ke-1, yang tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama untuk mengetahui manfaat sumber daya alam hayati, yang kedua mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana sih cara merawat hewan dan tumbuhan, dan yang keempat yaitu mempunyai sikap peduli dan cinta terhadap lingkungan. Baiklah, kita mulai ya. Pernahkah kamu bertualang ke desa? Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya lingkungan alam itu memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, seperti kisah Dayu dan teman-temannya. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Nah, tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asam, dan pohon mangga. Pemandangan juga sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa dengan orang tua, yaitu Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu merupakan bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Kemudian campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut dengan pupuk kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, dari cerita di atas, upaya yang dilakukan Pak Jajak ini agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam tetap seimbang. Dengan Pak Jajak peduli terhadap lingkungan, kebun Pak Jajak subur, panennya melimpah, hewan ternaknya sehat, gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Kemudian, sebagian hasil susu diolah Pak Jajak menjadi yogurt yang rasanya lebih enak dan lebih mahal. Keberhasilan itu adalah hasil kerja keras dari Pak Jajak dalam merawat tumbuhan dan hewan. Nah, jadi dapat dibedakan loh tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut.
Nah, kita perhatikan gambar yang pertama. Kita lihat itu adalah sebuah gambar daun yang layu. Nah, daun layu berarti menunjukkan bahwa tumbuhan itu tidak terawat. Yang kedua yaitu kucing. Kucing liar yang makan sembarangan, berarti dia tidak mempunyai majikan sehingga dia tidak terawat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ayamnya gemuk-gemuk ya. Kalau bisa kita lihat, itu berarti menunjukkan bahwa hewan itu terawat. Yang keempat yaitu daunnya hijau. Nah, berarti tumbuhan itu terawat ya. Kemudian gambar yang kelima yaitu sapi. Nah, bisa kita lihat ya, sapi itu terlihat kurus, berarti tidak terawat. Nah, kemudian yang keenam dan ketujuh. Nah, kita lihat gambar keenam dan ketujuh itu ada dua pohon yang layu, sama-sama layu, berarti tidak pernah disiram. Nah, berarti tumbuhan itu tidak terawat. Dan yang terakhir yaitu kebun yang subur dan hijau, berarti tumbuhan itu terawat. Oke, paham ya? Nah, agar kalian paham mengenai tumbuhan yang seperti apa sih yang disebutkan bahwa tumbuhan itu terawat dan tumbuhan seperti apa yang tidak terawat. Nah, di sini kakak akan memberitahu ya adik-adik, tumbuhan yang terawat biasanya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama, daunnya tidak rusak dimakan oleh ulat ya. Kemudian tumbuhan yang tidak terawat yaitu daunnya biasanya layu ya, daunnya juga tidak berwarna hijau, biasanya daunnya berwarna kuning atau kecoklatan. Kemudian daunnya dimakan ulat ya, biasanya daunnya berlubang. Nah, itu adalah contoh dari tumbuhan yang tidak terawat. Nah, kemudian ciri-ciri hewan yang terawat. Nah, biasanya hewan yang terawat ini bulunya bersih, tidak berkutu, gemuk, sehat, bergeraknya lincah, ya, tidak sakit-sakitan. Itu merupakan ciri-ciri hewan yang terawat. Kemudian kalau yang hewan tidak terawat itu seperti apa? Nah, biasanya bulunya kotor ya, kemudian berkutu, kemudian kurus, malas bergerak, sakit-sakitan. Nah, itu adalah ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan hewan dan tumbuhan itu tidak terawat? Nah, jadi hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia. Nah, kenapa kok manusia? Karena manusia tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Akibatnya, hewan dan tumbuhan tidak terawat, dapat mengakibatkan kematian pada tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, untuk itu kita harus menyempatkan kewajiban kita sebagai manusia untuk peduli dan cinta kepada lingkungan, seperti itu ya. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, misalkan di rumah, di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih sikap kita jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, contohnya tumbuhan dulu ya. Misalkan kita menemukan tumbuhan yang tidak terawat itu di rumah kita atau bahkan di sekolah. Nah, jadi hal yang kita lakukan yang pertama itu harus disiram setiap hari. Ya, ingat harus disiram setiap hari. Nah, kenapa sih Kak harus disiram? Nah, biasanya kalian bertanya seperti itu ya. Nah, jadi disiram itu agar tumbuhan itu segar kembali, agar tumbuhan tersebut mendapatkan makanan. Nah, biasanya tumbuhan yang tidak terawat itu kan biasanya layu ya. Nah, untuk mendapatkan makanan kembali, tumbuhan tersebut perlu disiram. Nah, ketika disiram, air itu dapat diresap oleh akar, kemudian menuju ke daun. Nah, itu
adalah proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu dapat segar kembali, tidak layu lagi, gitu ya. Paham? Paham. Yang kedua yaitu diberi pupuk. Ya, diberi pupuk, kemudian dibersihkan dari hama. Hama itu seperti apa sih, Kak? Nah, banyak ya. Hama itu seperti ulat, kemudian belalang, kemudian kumbang yang kecil-kecil itu ya. Nah, itu adalah hama-hama yang merusak tumbuhan. Seperti itu ya. Paham? Paham dong. Nah, kemudian bagaimana sih kita jika menemukan hewan yang tidak terawat? Nah, jadi kita harus beri makan dan beri minum. Kasihan ya kalau misalkan kita melihat kucing-kucing, biasanya ya banyak kucing-kucing yang terlantar. Itu biasanya mereka kelaparan ya. Jadi kita harus beri makan dan beri minum. Supaya apa? Supaya dia punya tenaga kembali, supaya dia segar kembali, supaya dia tidak sakit, gitu ya. Kemudian diberi tempat tinggal. Nah, jadi misalkan kita menemukan kucing yang tidak terawat, misalkan di jalanan, kita bisa berpulang, kita beri tempat tinggal, kemudian kucingnya kita mandikan, kita ajak bermain. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk merawat hewan yang tidak terawat, seperti itu. Paham ya? Kemudian, sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, caranya seperti apa? Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli terhadap lingkungan. Kemudian kita bisa mengajak teman atau anggota keluarga untuk melakukan hal yang sama, yaitu peduli terhadap lingkungan. Nah, contoh sikap peduli terhadap lingkungan itu yang seperti apa? Contohnya yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan ya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penanaman pada hutan yang gundul, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah, selalu menjaga kebersihan ya, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara, seperti mengganti penggunaan motor menjadi sepeda. Ya, seperti itu ya. Baiklah, sekian pembelajaran kali ini ya adik-adik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Bye-bye.